Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kasus anak positif COVID-19 meningkat. Data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sekitar 661 anak di bawah usia 18 tahun terinfeksi virus corona. Tren kasus positif aktif COVID-19 pada anak juga terus meningkat. Data per 18 Juni 2021, penambahan kasus baru di Jakarta mencapai 4.737 kasus. Sekitar 16% kasus COVID terjadi pada anak-anak berusia 0 sampai 18 tahun, di mana 144 kasus infeksi terjadi pada anak-anak. Sebagian besar gejala COVID pada anak tak jauh berbeda dengan gejala yang dialami oleh orang dewasa. Umumnya, mereka akan mengalami gejala batuk dan demam ketika terinfeksi virus corona. Namun yang perlu diwaspadai adalah banyak di antara mereka belum dapat mengungkapkan gejala sakit yang dirasakan, terutama pada balita. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mendata kasus COVID-19 di Jakarta pada pekan ini sangat tinggi dan merupakan ledakan kasus tertinggi kedua selama pandemi COVID-19. Jumlah positif COVID-19 di Jakarta mencapai lebih dari 463.552 kasus. Sementara, lebih dari 24.000 orang dirawat dan masih menjalani isolasi. Angka kematian meningkat menjadi 1,7%, yakni 7.777 jiwa. Masyarakat, terutama anak-anak, diimbau untuk tidak keluar rumah, menggunakan masker, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, lebih dari 661 di DKI Jakarta atau anak di DKI Jakarta terinfeksi virus corona. Angka itu meningkat seiring adanya penambahan kasus baru COVID harian yang mencapai lebih dari 4.737 kasus. Pemprov DKI Jakarta memperketat sejumlah aturan usai melonjaknya kasus positif COVID, termasuk menghentikan sementara uji coba pembelajaran tatap muka. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus, terutama pada anak-anak. Selanjutnya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan laju COVID, terutama pada anak-anak. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Windu Purnomo selaku pakar epidemiologi Universitas Airlangga. Selamat siang, Pak Windu. Selamat siang. Baik, Pak Windu, terima kasih sudah bersama kami di Live Talk. Pak Windu, kita lihat ini terus terjadi peningkatan kasus COVID-19 seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dan ini juga berbanding lurus dengan kenaikan infeksi COVID-19 pada anak-anak. Ini sebenarnya seperti apa sih, Pak, gejala COVID yang terdapat pada anak-anak? Ya, memang anak-anak kan lebih sulit mengungkapkan keluhannya ya. Jadi tentu yang harus kita perhatikan ya tanda-tanda yang bisa kita lihat. Orang tua harus lebih cermat ya. Jadi ketika anak demam, ya kan, biasanya ada demam. Tapi kadang-kadang juga demam tidak terlalu menonjol lah, bisa terjadi. Maka ada yang lain, misalnya dia mulai tidak mau makan, ya, nafsu makannya turun, ya, kemudian batuk, ya, dan itu sangat bervariasi, ya. Tetapi tentu tanda-tanda yang tidak seperti biasanya harus dicermati oleh orang tua, ya. Jadi ya kalau seperti batuk kan bisa ya, tapi kalau misalnya katakanlah sesak nafas, kadang-kadang anak-anak tidak ngomong kalau dia sesak. Tapi kan kita bisa melihat dari cuping hidungnya itu, ya. Kita melihat bahwa dia berusaha untuk bernapas, ya, dan itu cuping hidungnya kelihatan itu, ya. Nah, jadi yang sakit tenggorokan kadang-kadang dia nggak ngomong gitu, ya kan. Nah, diare bisa, mual muntah itu bisa kita lihat, ya. Tapi kalau kita tidak cermat, dia mual muntahnya muntah. Kalau mual mungkin dia nggak ngomong ya, tapi muntahnya bisa. Tapi kadang-kadang muntah di tempat yang tidak diketahui orang tua. Nah, ini juga kita nggak tahu. Nah, jadi yang penting pokoknya ada 1-2 tanda yang tidak biasanya kita harus curiga, ya. Dan apalagi kalau sesak, ya, itu kan kadang dia nggak ngomong tadi. Dan yang paling penting kan jangan sampai terlambat sudah sampai sesak kan, karena COVID-19 itu yang berbahaya kan sesaknya, ya. Maka di rumah harus tersedia kalau bisa ya, atau bisa juga sharing dengan tetangga dan sebagainya misalnya ya, alat yang tidak mahal itu namanya oximeter untuk melihat
saturasi oksigen itu ya, yang ditaruh di ujung jari. Jadi ada alat yang bisa dipakai dan itu murah ya, kira-kira 50 ribuan lah ya harganya. Nah, bisa punya di setiap rumah, jadi langsung pasang aja kalau ada anak-anak yang demam dan pasang ya. Kalau ada tanda-tanda saturasi oksigennya mestinya antara 95 sampai 100, kemudian dia menurun di bawah itu ya, atau sudah 95 gitu, ya harus segera langsung datang ke dokter. Ya. Pokoknya ada tanda yang tidak seperti biasa, langsung bawa ke dokter. Baik. Jadi jangan menunggu tanda yang berat. Baik, intinya itu, Mbak. Ya, gejala COVID pada anak ini secara umum memang mirip ya Pak dengan gejala umum yang muncul pada orang dewasa seperti demam, mual, dan juga penurunan nafsu makan. Nah ini untuk anak yang mungkin memiliki penyakit penyerta atau komorbid, apa yang harus diperhatikan Pak? Nah ini yang lebih berisiko tuh ya. Hati-hati dengan anak-anak kita yang mungkin punya komorbid, ya, terutama ya kelainan-kelainan yang mungkin menjadi yang bawaan sejak lahir. Ini yang harus perhatikan. Pokoknya begitu ada tanda sedikit apapun langsung dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Ya, apakah puskesmas, apakah rumah sakit, apakah dokter langganan. Ya, jadi karena itu lebih berbahaya. Ya, kita tahu bahwa kematian anak, sebetulnya kematian anak itu sendiri tidak sebesar orang dewasa. Tapi kan kita jangan sampai ya ada satu anak pun meninggal kan, ya jangan sampai satu anak pun meninggal ya, atau jangan sampai satu anak pun sakit. Kenapa? Ingat COVID-19 itu sebetulnya untuk anak-anak mereka biasanya mengalami, kalau dia tertular, mengalami gejala yang tidak terlalu berat sebetulnya. Karena anak-anak pada umumnya lebih tahan, daya tahan tubuhnya lebih baik daripada orang yang lebih besar, lebih dewasa. Ya, tetapi ingat bahwa kalau sekali anak kena COVID, ya, dan kalau sampai sudah menyerang jaringan di paru, ya, di paru itu kan nanti ada kelainan ya, yang kita sebut sebagai jaringan parut, fibrosis gitu ya. Meskipun dia sembuh, nanti kan terbawa terus bisa ke masa dewasanya. Kualitas hidupnya menjadi tidak sebaik kalau dia sama sekali tidak pernah terkena COVID. Maka harus dilindungi anak-anak itu, gitu ya. Jangan diajak bepergian dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting ya, kita harus lindungi anak-anak. Ya, apalagi anak-anak ini di dalam konvensi hak anak itu hak paling utama, paling penting adalah hak kelangsungan hidup. Ya, hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang baik. Artinya hak kelangsungan hidup itu dua. Hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Yang lain itu yang kedua, ketiga, keempat ya. Jadi misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh kembang, salah satunya pendidikan. Itu hak ketiga itu, pendidikan ya. Kemudian hak keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Ya. Tapi yang paling penting hak hidup dan hak sehat itu ada di Konvensi Anak Dunia ya, yang nomor 1. Nah itu jadi anak-anak harus dilindungi betul. Baik. Dampak irreversibel dari terkena COVID-19 ini apa yang kita takutkan dan harus dicegah kepada anak-anak. Nah Pak, tadi Anda sempat menyebutkan untuk anak-anak yang mulai merasakan gejala tidak seperti biasanya seperti demam, mual, dan juga penurunan nafsu makan ini disarankan untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Namun yang saya dengar saat ini orang tua dihimbau untuk menunda langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun dokter kecuali mengalami gejala-gejala darurat. Ini mungkin menjadi tantangan ya Pak saat ini. Apakah mungkin dikarenakan mencegah penularan terjadi di fasilitas kesehatan itu sendiri atau seperti apa Pak? Ya, memang dilematis kan ya. Kalau dalam keadaan yang memang masih ringan ya mungkin tidak dibawa dulu ya, karena jangan-jangan situasinya akan lebih memburuk ketika dia tertular di fasilitas kesehatan mungkin ya. Nah, cuma kan begini, yang tidak boleh terjadi itu kan keterlambatan, ya keterlambatan. Jadi sekarang ada fasilitasi telemedicine, ya. Jadi artinya dengan dokter bisa berkonsultasi melalui telepon, by phone, ya, atau melalui cara-cara lain ya. Sekarang ada Zoom dan sebagainya. Bisa berkonsultasi dengan dokternya
langganan, ya dokter langganannya, atau dengan puskesmas, ya konsultasi, ya. Jadi maksud saya gini, begitu ada anak mengalami sesuatu yang mungkin masih ringan ya, tapi kita curiga, mungkin kita tidak usah bawa anak dulu, nggak apa-apa. Ya kalau masih ringan banget loh ya. Ya tetapi kalau sudah ada gejala sesak itu jangan tunda, ya jangan tunda, ya. Pokoknya sesak itu adalah pokoknya cuping hidungnya sudah mulai bergerak-gerak menunjukkan bahwa dia sesak, sudah jangan menunda. Langsung bawa. Risikonya lebih berat kalau kita menunda daripada kalau kita datang ke rumah sakit itu atau ke puskesmas atau ke dokter, ya. Baik. Tetapi kalau memang masih ringan ya, misalnya contoh aja nafsu makannya kurang gitu ya, langsung aja kita sendirian dulu tanpa membawa anak datang ke puskesmas, konsultasi dengan dokter setempat, loh, ini anak saya perlu saya bawa ke sini nggak? Segera gitu ya. Jadi artinya begitu ya langsung bawa sini, langsung anak dibawa atau taruh di mobil dulu misalnya kalau dia pakai mobil ya, atau dan puskesmas itu sebenarnya kan di wilayah lingkungan rumahnya kan di kecamatan di rumahnya, jadi artinya tidak terlalu jauh sebetulnya. Jadi atau ditaruh di rumah dulu, nanti begitu dokter mengatakan atau pemberi pelayanan di situ mengatakan segera bawa sini, langsung anak dibawa ya. Jadi yang penting jangan sampai terlambat. Ya, keterlambatan itu yang meningkatkan risiko kematian. Ya. Baik. Itu. Artinya harus ada langkah cepat ya Pak begitu melihat perubahan kepada anak. Pak Windu, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Pemirsa, data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan bahwa kasus positif COVID pada anak usia 0 sampai 18 tahun mencapai 12,5%. IDAI mengimbau semua kegiatan yang melibatkan anak-anak dilakukan secara daring. Masyarakat dan anak-anak juga diminta tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, sementara itu kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Data per 18 Juni 2021, kasus aktif COVID mencapai lebih dari 24.000 kasus. Sementara angka kematian mencapai 1,7%, yakni 7.777 jiwa.
Ya, kita lanjutkan dialog kita siang ini masih bersama dengan pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Pak Windu Purnomo. Pak Windu, tadi kita saksikan bersama di tampilan grafik tadi bahwa case fatality rate corona anak di Indonesia ini 3-5% dan paling tinggi di dunia. Dari pengamatan Anda, mengapa bisa seperti ini, Pak? Kenapa case fatality rate corona tertinggi untuk anak di dunia itu terjadi di Indonesia? Ya, jadi kan tadi saya sudah mengatakan bahwa case fatality rate dari anak-anak ya, termasuk kasus positivitasnya juga, itu kan sebetulnya lebih rendah daripada orang dewasa maupun terutama lansia ya. Tetapi kan kenyataannya di Indonesia, case fatality rate untuk anak-anak ini sangat tinggi. Ya, soalnya 3-5% itu tinggi sekali ya, karena untuk angka dunia saja ya, ini segala umur itu hanya 2,1%. Nah, ini kan besar banget ya. Faktornya banyak untuk Indonesia. Ya, kita tahu bahwa anak-anak Indonesia banyak yang mengalami malnutrisi. Ya, jadi artinya status gizinya tidak sebaik negara-negara yang memang lebih maju. Ya. Kedua, jadi angka stunting masih banyak ya. Yang tadi malnutrisi ya. Kedua, banyak kasus infeksi yang mengenai anak-anak. Ya, jadi anak-anak kita di lingkungan yang tidak terlalu favorable itu banyak mengalami penyakit infeksi di luar COVID. Apalagi kalau dia kena COVID akan lebih mudah. Ya. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap anak-anak kita itu rendah. Ya. Siapa yang harus melindungi? Keluarga kan, ya. Orang tua sendiri. Kita lihat aja. Ya, kalau di pasar banyak anak diajak pergi di masa pandemi. Ya, di mall kita lihat banyak anak-anak diajak pergi. Waktu piknik, wisata, anak-anak diajak. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di Indonesia kurang melindungi anaknya sendiri. Kurang melindungi anak-anak. Ya, padahal anak-anak ini sangat rentan ya, karena mereka relatif di dalam perilaku protokol kesehatannya kan tidak kan lebih ya, karena mereka anak-anak ya, banyak yang maskernya mungkin dicopot ya. Kemudian kan mereka juga sering makan minum ya, di tengah ada orang lain, mereka langsung aja buka maskernya minum gitu ya, karena namanya haus ya. Kita bisa memahami anak-anak seperti itu kan. Yeah. Nah, mestinya kan anak-anak itu lebih banyak tinggal di rumah ya, bukan kemudian diajak pergi piknik dan sebagainya. Jadi jangan orang tua saking kepingin pikniknya ya sudah piknik, dan karena punya anak ya anaknya dibawa gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi lindungi anak-anak kita ya, jangan diajak bermobilitas, karena mobilitas itulah yang berisiko tinggi untuk mengalami penularan ya, dia tertular dan sebagainya. Jadi itu terutama yang itu, dan yang terakhir tentu prioritas vaksinasi untuk anak-anak kan memang terakhir kan. Yeah. Anak-anak kan belum ada vaksin yang sampai saat ini sudah bisa dipakai untuk anak-anak. Untuk yang beredar di Indonesia, di luar negeri pun juga anak-anak agak belakangan, dan itu memang menyebabkan anak-anak lebih kurang terlindung ya secara buatan ya dibandingkan orang dewasa yang sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, itu. Baik. Mbak, jadi kita harus melindungi dalam hal jangan diajak bepergian, itu yang utama, jangan diajak bermobilitas. Baik, ini faktor-faktor yang menyebabkan case fatality rate pada anak yang tinggi yang terjadi di Indonesia justru menghadapkan kita kepada fakta yang cukup memprihatinkan ya Pak, seperti perlindungan anak yang kurang, kemudian masih banyaknya kasus malnutrisi dan stunting, juga kedisiplinan orang tua untuk mengedukasi atau menerapkan protokol kesehatan kepada anak yang melonggar seiring dengan mobilitas masyarakat yang kembali tinggi. Nah, ini untuk mengedukasi anak-anak seperti apa Pak, agar mereka juga punya kesadaran bahwa saat ini masih dalam masa pandemi dan kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun berada? Ya, fungsi edukasi yang ada di keluarga ya kan. Jadi dan tentu kalau anak-anak sudah sekolah, artinya secara daring ya, PAUD gitu, misalnya PAUD, itu kan ada pelajaran ya. Tentu itu harus diselipkan terus-menerus. Jadi pelajaran apapun ya, ketika anak-anak belajar ya secara daring, tentu pada saat ini tentu sangat tidak aman untuk PTM secara offline ya.
Jadi pembelajaran tatap muka itu seharusnya tidak kita tunda dulu lah ya. Tetapi ketika pembelajaran itu secara daring, di situ bisa dilakukan edukasi terutama dalam berprotokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan kemudian tentu fungsi keluarga sangat penting ya. Keluarga harus membiasakan ya anak-anak untuk berprotokol kesehatan dengan baik ya, selalu menjaga jarak ya. Jadi diajarin itu ya. Jadi ketika ada tamu datang ke rumah ya, mestinya tamu nggak boleh datang dulu sementara dalam keadaan seperti ini kan. Tetapi kadang-kadang tamu ya datang. Anak-anak jangan mendekati tamu, diajarin ya. Jadi sudah diajari dari rumah. Jangan mendekati tamu ya, siapapun tamu itu ya. Jadi kalau memang itu anggota keluarga yang berasal dari luar rumah ya cukup menggunakan salam namaste, diajarin lah salam-salam yang tidak bersentuhan itu kan ya, pakai cukup di dada atau namaste ya, atau yang lain lah terserah ya, banyak cara untuk itu atau sudahlah pokoknya jangan bersentuhan, termasuk nggak usah pakai ini dulu, karena anak-anak itu kan beda dengan orang tua ya. Kalau orang tua pakai ini ya sudah, nanti dia cuci, kalau enggak nanti dia usap-usap meskipun sudah pakai sisi lengan bagian luar, tapi ini juga berbahaya ya kalau pada anak-anak. Jadi jangan bersentuhan, kemudian pakai masker dengan benar. Ketika ada tamu datang ya, dia harus pakai masker di rumah gitu ya. Jadi itu diajarkan ya. Jadi melalui contoh dari orang tuanya sendiri, keteladanan ya. Kalau orang tuanya sendiri tidak patuh ya tentu anaknya akan meniru ya, karena anak-anak ini kan selalu meniru gitu ya. Jadi orang tua harus menjadi role model di dalam keluarga. Itu pembedanya ya. Jadi baik melalui guru, melalui pendidikan tadi, pembelajaran maupun keluarga sendiri. Baik. Itu Mbak. Sejauh ini untuk upaya pemerintah dalam melacak kasus COVID-19 yang terjadi kepada anak-anak atau upaya testing yang dilakukan, apakah masih minim atau sudah cukup, Pak? Nah, kalau testing dan tracing di kita ini kan bukan hanya untuk anak-anak ya, secara umum kan buruk ya. Jadi kalau kita bicara terus terang, jujur gitu ya, itu justru masalah kita di Indonesia itu adalah testing dan tracing yang sangat lemah ya. Kita ini dari 222 negara di dunia, kita ini urutan testing rate kita itu nomor 158 ya hari ini. Ya, jadi rendah banget. Jadi termasuk tentu testing dan tracing pada anak-anak ya. Jadi sudahlah, kita kalau memang mau mengendalikan pandemi seharusnya pemerintah daerah terutama kan ya, karena yang melaksanakan kan daerah, kabupaten, kota ini ya, itu harus sungguh-sungguh ya meningkatkan testing dan tracing dalam rangka untuk menemukan kasus. Selama kasus tidak ditemukan, maka dia akan menjadi reservoir penularan di bawah permukaan, dan itu akan menjadi bom waktu. Jadi itu yang paling penting, karena pakem penanganan pandemi itu adalah testing dan tracing, case finding prinsipnya, penemuan kasus. Ya, jadi kalau seperti sekarang kita tidak kuat gini, tidak robust begini, ya bom waktu. Ini sebenarnya salah satu mengapa kita meledak seperti ini ya, karena bom waktunya meledak memang ya, karena testing dan tracing kita lemah. Ya, nah termasuk anak-anak gitu. Sebetulnya testing dan tracing itu tidak peduli siapapun ya, anak, orang dewasa, lansia sama gitu ya. Pokoknya mereka yang ada satu saja orang yang positif ditemukan, maka harus dilanjutkan dengan tracing kontak erat ya, minimal 30 orang tuh. Siapapun, apakah dia kontak eratnya anak-anak kah ya, harus ngomong ketemu siapa aja dalam 2 minggu terakhir. Bisa aja nanti ketemu anak-anak. Oh, saya ketemu dengan anaknya si A. Nah, anak si A itu harus di-tracing, didatangi dan dites gitu. Jadi jangan kemudian itu tidak di-trace begitulah. Ya seperti ini, yang keadaan seperti sekarang ini itu. Jadi ini tidak khas anak-anak ya. Ya. Memang kita lemah di dalam ini, Mbak. Baik. Lagi-lagi kita kembali ke harus memperbaiki upaya testing dan juga pelacakan ya Pak, mengingat saat ini testing rate kita salah satu yang terburuk di dunia. Pak Windu, terakhir saran Anda mungkin untuk orang tua dan juga pemerintah untuk mencegah kasus COVID-19 kepada anak terjadi semakin tinggi ke depannya apa Pak? Ya, pertama ini kan pemerintah
ya melalui Kemendikbudristek ini kan berencana untuk membuka PTM terbatas. Tunda, ya, tunda, ya. Ya mungkin ada daerah yang merasa, oh saya daerah ini kan hijau lah, tapi apa betul hijau? Ya, sekali lagi karena testing dan tracing kita yang lemah, jangan-jangan hijaunya hijau semangka, dalamnya merah. Kuning, ini udah kuning kok, buka aja. Ya kalau kuningnya bukan kuning delima, ya dalamnya merah. Nah, jadi artinya perkuat dulu testing dan tracingnya. Kalau kuat dan memang sesuai dengan batas WHO ya, batas minimalnya itu sudah tercapai dalam seminggu, 1/1000 dari jumlah penduduk. Kemudian memang kuning atau hijau, oke, silahkan buka. Dan angka yang terbaik untuk indikator ini adalah yang kita sebut sebagai angka positivitas, positivity rate. Dan Indonesia hari kemarin positivity rate kita itu tertinggi selama masa pandemi, yaitu 45,sekian%. Bayangkan, ya kita dalam keadaan yang sangat berisiko tinggi. Jadi orang tua janganlah sudah memang berat menjadi orang tua di masa pandemi, harus ngajari anak-anak, tetapi kesehatan dan kehidupan anak jauh lebih penting. Jadi jangan keburu ingin membawa anaknya untuk PTM terbatas. Nanti dulu, meskipun ada sekolah yang sudah mau buka, nekat buka, jangan ya. Pemerintah juga tunda itu. Ya, dan sekali lagi perlindungan pada anak itu nomor 1 dalam hal untuk kelangsungan hidupnya. Baik. Itu Mbak. Kita tunda dulu, harus menunda aktivitas yang mengharuskan anak bertemu langsung dengan banyak orang ya Pak Windu. Pak Windu, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Lunch Talk hari ini. Sama-sama. Salam sehat Mbak. Sehat selalu Pak.